Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman IT, karena kemarin pada minta untuk ganti modul ke web design, jadi di sini aku udah coba kasih materinya. Aku juga minta maaf karena 2 minggu ini masih belum bisa datang secara langsung karena lagi dikejar project juga. Nah, kalau untuk materi web design ini, mungkin sekarang kita lebih mau fokus ke HTML dulu aja ya sebagai dasarnya. Mungkin kalau misalnya udah ada yang belajar nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau lanjut ke CSS atau JavaScript itu boleh. Nah, tapi kan nggak semuanya dapat HTML ya. Jadi di sini kita belajar dulu dasarnya. Nah, aplikasi software atau software yang kita butuhkan itu Visual Studio Code. Nah, yang biru ini. Nah, jangan yang ungu ya. Kalau misalnya ungu itu untuk objek oriented programming buat nanti dibikin aplikasi dan segala macam. Nah, kalau kita pakainya yang Visual Studio Code. Nah, eh, untuk apa namanya? Untuk UI-nya sendiri kayak gini. Nah, nanti kalian kalau misalnya mau bikin programming baru lewat sini, jangan lupa untuk nge-install terkait extensionnya yaitu HTML Play yang di Kotolebian Sianyang ini. Nah, nanti di HTML Play ini kita bisa main pakai HTML, JavaScript, sama CSS secara langsung. Nah, terus ini buat Explorer-nya. Jadi kalau misalnya mau open folder, kayak misal ada beberapa folder gitu. Kayak misal gini, web. Ini kita bisa langsung buka dari Explorer ini itu. Nah, terus di sini search. Ini buat nanti kalau misalnya error dan segala macam. Kalau kita mau cari codingan, kalau misalnya codingannya udah beribu-ribu, nah ini bisa di search dari sini. Nah, ini untuk search control ini nanti kalau misalnya udah apa kalian udah nyentuh version control kayak buat main game gitu ya jadinya. Jadi kalau misalnya kalau di web kalau di web kalau di game programming, nah itu tuh nanti kalian buat version controlnya ini pakai GitHub, pakai Git Dash. Nah, terus ini untuk run and debug-nya. Nah, ini untuk nyari extension-extensionnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian kan nggak pasti cuma HTML, JS, CSS doang ya. Nanti di sini extensionnya. Nah, ini kayak PHP, terus juga C Sharp, Python dan segala macam. Nah, nanti di sini kalian uh, installnya tuh dari sini. Kayak package lah istilahnya. Nah, ini kalau ini tambahan karena kemarin aku download extension SQL. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Nah, untuk ya wait, nanti kalian pakai web apa? Yang baru ya, jangan yang ada isinya. Ini nanti hapus saya. Untuk mulainya itu pakai new text file dan nggak usah kita nggak usah pilih bahasa. Nah, nanti dia tuh bakal otomatis ngenalin bahasanya sendiri. Jadi kayak kalau misalnya uh, HTML, kayak misal HTML. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu deskripsi singkat dulu HTML. HTML itu Hypertext Markup Language. Walaupun bahasanya keren gitu, kayak kedengeran wah gitu. Itu simple kok. Jadi HTML ini bahasa yang sering dipakai buat bikin halaman web. Jadi semua website yang kita buka mulai dari Google, YouTube, sampai ini nih yang lagi dibuka sekarang, itu dasarnya itu pakai HTML. Nah, mungkin sekarang kita coba dulu. Sini kalau misalnya kita mau hmm, apa ya inisiasi kalau kita mau bikin HTML, itu kita tinggal tulis.
ini doctype HTML. Nah, nanti si apa si VS Code ini bakal kenalin nih kalau initnya itu HTML. Nah, di sini nanti ada tag HTML. Jadi kalau misalnya kalian bikin programnya, nah ini tuh kayak apa ya? Kayak tanda kurungnya gitu lah. Jadi dalam HTML ini ada ini loh gitu, ada head, ada body. Nah, dalam head itu juga kita bisa tambahin judul. Kayak misalnya ini halo 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 Bandung. Terus ini bodinya. Nah, ini aku juga nggak tahu kenapa dosen aku halo halo Bandung. Nah, ini langsung aja kita coba ya. Nah, sebelumnya kalau misalnya mau di run and debug, jangan lupa untuk di save as. Namanya bebas ya. Nah, untuk run and debugnya ini pakai ini. Nah, di sini kalian bebas mau pakai Chrome atau Edge. Aku sih biasanya pakai Edge. Nah, di sini udah ada nih. Halo, halo Bandung. Nah, kalau misalnya kalian lihat, head itu untuk buat nama kepalanya nih. Halo Bandung. Nah, terus isinya itu baru sih Halo Halo Bandung, foto keprayaan dan segala macam. Nih, coba kita ganti ya. Nah, ganti kan nama headnya. Jadi fungsi si head itu untuk nama websitenya. Tuh pas kalau misalnya kita buka. Nah, terus lanjut. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa tag untuk kita menjalankan HTML ini. Coba kita lihat ya satu-satu. Nah, untuk tag pertama itu paragraf. Jadi kalau misalnya paragraf panjang, nanti kalian bisa pakai tag ini nih. Contohnya apa sih? Contohnya tuh gini. Tuh, Halo Bandung. Jadi dia bakal bikin paragraf. Nah, terus selanjutnya itu break. Di break ini kita apa ya kayak lebih ke enter sih ya. Jadi kayak kalau misalnya di keyboard tuh ada enter, terus si BR ini atau break ini buat ganti baris. Kalau tadi kan tag buat bikin paragraf. Nah, kalau misalnya si break ini buat kalimatnya. Nah, selanjutnya itu ada bold. Jadi, kalau misalnya kita mau ngebold sesuatu, kata gitulah, itu kita tinggal pakai B. Oh, sorry, sorry, nggak pakai ini, lupa, lupa. Nah, untuk bold itu dia pakai B aja. Nah, nanti dia bakal ke bold nih. Oh, I see. Kalau misalnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi nih B, dia kalau misalnya di B nih, dia sampai kalimat akhir ya. Nah, untuk ngebreaknya itu kita tinggal tambahin tanda miring gini. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebold suatu kata tinggal pakai gini. Nah, terus, iya. Terus ada italic buat miringin apa namanya? Miringin sebuah. Jadi kan kalau tadi di bold, kalau ini dimiringin. Nah, ini. Halo, halo Bandung. Terus tadi ada break juga ya. Kita bikin break BR.
Nanti kalian tinggal apa namanya? Apa ya? Kalau misalnya coding gitu tuh tinggal apa? Eksplorasi aja biar kalian. Soalnya kan coding tuh banyak ya bahasanya atau fungsi-fungsinya. Jadi kalian tinggal eksplorasi aja main-main di sini. Nah, terus ini untuk dasar-dasarnya aja, untuk beberapa tag penting nih. Nah, terus selanjutnya itu kita bikin gambar. Nah, eh, untuk gambar ini kalian cari dulu gambarnya. Oke, karena di sini contohnya Jakarta, jadi kita pakai Jakarta ya. Gak ada, kayaknya aku nggak ada lagi deh. Ini aku pakai ini aja ya, aku izin pakai ini. Oke, nah di sini kan udah ada nih image-nya, terus tinggal kita masukin aja mau uh, manggil gitu si image ini. Nah, caranya itu gimana? Pertama itu kita panggil si image search. Image src. Nah, terus udah deh, tinggal kita panggil si lokasi image-nya. Nah, karena oh iya, kalau misalnya mau masukin gambar, pastiin si gambarnya ini sama sama si program HTML-nya. Jadi pas dipanggil itu mereka satu folder. Nah, jangan lupa kalau misalnya JPG, tulisnya JPG, kalau PNG pakai PNG. Soalnya kalau misalnya apa namanya? Beda itu nanti nggak kepanggil dia. Nah, kalau misalnya dicontoh nih, dicontoh kan ada image Jakarta. Image Jakarta .jpg. Nah, terus ya kita tinggal tambahin perintah si image ini mau diapain nih. Nah, kalau di sini misalnya contoh hacknya ya. Hacknya itu 200 px 200 px. Nah, terus kita align. Align. Nah, di sini coba kita coba ya. Nah, di sini dia nggak bisa nih. Kenapa? Karena di si image ini itu tuh perintahnya folder. Jadi kalau misalnya kita tambah ini folder di sini image misal Jakarta. Dia baru muncul si image-nya. Soalnya ini tuh folder. Tapi kalau misalnya kita hapus nih si image yang tadi, nah dia baru bisa manggil si eh, Jakarta tadi. Soalnya kenapa dibikin folder? Kalau misalnya nanti udah banyak gitu ya websitenya ya kan butuh foto-foto banyak. Nah itu kan butuh suatu folder kayak misal nih website produk gitu. Nah nanti kan itu kan butuh foto folder produk sendiri ya. Soalnya kan kalau di dalam folder ini nih pasti kan banyak nanti tuh HTML, CSS, JS dan segala macam. Jadi biasanya itu kita bikin folder sendiri untuk foto gitu. Makanya tadi ditambahin image. Terus selanjutnya itu tag link. Tag link ini buat ini apa namanya? Kalau misalnya mau apa namanya?
kalau mau ngeling gitu ya. Oh, ya sebelumnya ini ada ini dulu ada ALT ya. Jadi ALT. Jadi kalau misalnya si gambarnya ini nggak ada kayak tadi nggak kepanggil gitu. Nah itu tuh nah itu tuh dia bakal dia tuh bakal ngasih tahu terkait si ALT ini. Jadi misalnya nih, nah tuh di sini ada kan gambar Jakarta. Jadi kalau misalnya si gambarnya ini nggak kepanggil gitu, nah si ALT ini bakal muncul sebagai caption. Oke, next. Nextnya itu tackling. Ini aku langsung salin aja ya. Nah ini buat apa namanya? Jadi nanti kalian tinggal bikin href. Nah si href ini nanti jangan lupa kasih kutip ya. Jadi kutipnya itu nanti link yang mau kalian tuju gitu. Terus nanti di sini tinggal kasih captionnya. Oh, sama ini nih, ini fungsinya apa sih Kak yang target blank itu? Nah, artinya ini si link www.png AC ini bakal dibuka di tab baru. Jadi dia nggak bakal nutup web yang lagi kita buka. Misalnya gini, saya kan dia ada web baru nih. Nah, terus ada lagi nih, Kak, di sini. Jadi dia bakal jalan ke si www.pnjac.id ini. Ini nggak bisa. Ya udah itu dia pokoknya nanti dia bakal ke ini nih ke si www.pnj.ac.id ini. Oke, next. Nah, selanjutnya itu heading. Jadi di heading ini itu kayak judul sama subjudul gitu kalau misalnya di Google Word kan kalau di Google Word di Google Word di Microsoft Word kan ada heading satu, heading 2. Nah, di HTML juga sama. Nah, heading paling besar itu H1. Jadi subbab satu. Nanti dia bakal terus turun sampai H6. So, ini langsung aja kita coba ya. Bisa dilihat, ini heading satu. Ini heading satunya, ini heading duanya, ini heading tiganya. Ini buat ini isinya nih. Oke, lanjut untuk tag. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih tahu misal list produk dan segala macam, itu tuh ada ordered list sama unordered list. Jadi kalau si ordered list ini dia pakai angka, kalau order list ini dia pakai titik atau balet. Nah, ini kita coba ya. Aduh, di sini bisa dilihat daftar mata kuliahnya. Di sini kan ada angka. Nah, kalau misalnya ini kan ordered list ya tinggal OL gitu. Kalau misalnya unordered list tinggal ganti aja. Oh, jadi U. Eh,
Oh ya, kalau misalnya mau run and debugging lagi, ini si webnya tuh harus ditutup dulu ya, baru bisa. Ini ordered list, ini unordered list. Oke, nextnya ini kita bikin table. Jadi kalau misalnya mau nampilin data, itu tuh kan biar rapi kan mending pakai table ya. Nah, ini si uh, table ini untuk ngasih tahu kalau kita bakal mulai bikin table. Nah, kalau misalnya si TR ini nih, nah ini isinya, jadi datanya nanti tuh kayak gimana. Nah, terus eh, TD ini itu buat eh, table datanya, jadi kolom yang ada di baris itu. Nih, kita coba. Nah, ini bisa dilihat ya isinya. eh, Baris satu, baris satu, kolom 2. Jadi dia ke samping gitu. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya? Namain misal ini nama nilai. Nah, di sini tinggal kita tambahin namanya. Nah, di sini kita tinggal tambahin namanya. Nah, terus kelasnya. Nah, habis itu nilainya berapa? Semester. Nah, ini kayak gini ya, jadi nanti. Nah, terus kalau misalnya mau nambahin, tinggal salin aja nih. Nah, gitu untuk bikin tabelnya. Nah, untuk atributnya ini kita bisa tambahin border aja. Nah, itu nanti di atas ya. Tadi di atas. Nah, ini di sini bordernya itu untuk apa namanya? Outline-nya gitu ya, outline-nya si tabelnya itu. Nah, terus karena untuk sekarang kayaknya cukup sampai table aja. Nah, nanti kalian coba bikin no, nama, email, kelas, jenis kelamin, hobi, kota asal, komentar. Nah, ini bebas sih kalian mau gimana. Maksudnya isinya apa aja gitu, nggak harus sama kayak gini. Aku bebasin kalian, yang penting ada berapa table nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom ya, jadi ada 8 kolom, satu baris. Nah, nanti isi barisnya sendiri bebas mau berapa. Yang penting ada 8 kolom. Oke, mungkin sekiranya itu aja untuk materi HTML ini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung WA aku atau boleh langsung WA ke Sultan. Nah, semoga minggu depan bisa ketemu langsung untuk membahas ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.